Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah. Nyritakaken na ing kita Abu Bakrin sinten Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Wa Muhammad ibnul Musanna lan Muhammad ibnul Musanna. Wa Muhammad ibnu Bashar lan Muhammad ibnu Bashar. Wa alfaduhum utawi pira-pira lafate kabeh mutaqaribatun iku parek. Qala dawuh Abu Bakrin sinten Abu Bakar. Hadasana nyeritani na ing kita Gundar, sapa Gundar. An Syu'bah saking Syu'bah. Wa qala dawuh al-akharon sapa wong loro kang liya. Hadasana Muhammad ibnu Ja'far hadasana Syu'bah an Abi Jamrah saking Abi Jamrah. Qala dawuh sinten Abu Jamrah. Qala dawuh sinten Abu Jamrah. Kuntu ana sapa ingsun. Utarjimu iku nerjemah sapa ingsun. Utarjimu iku nerjemah sapa ingsun. Baina yaday Ibnu Abbas ing dalem antarane ngersane Ibnu Abbas. Ing dalem antarane ngersane Ibnu Abbas. Wa bainan nasi lan ing dalem antarane menungso. Wa bainan nasi lan ing dalem antarane menungso. Fa'atat mongko nekani hu ing Ibnu Abbas. Fa'atat mongko nekani hu ing Ibnu Abbas. Imro'atun sapa wong wadon. Imro'atun sapa wong wadon. Tas'alu kang takon sapa imro'atun. Tas'alu kang takon sapa imro'atun hu ing Ibnu Abbas. An-Nabi dzil jarri saking An-Nabi dzil jarri saking persane anggur ing dalem wadah. An-Nabi dzil jarri saking persane anggur ing dalem wadah kang den gawe sangka tanah. Khazaf tanah. Faqala mongko ucap sinten Ibnu Abbas. Inna wafda Abdul Qais. Sak temene utusane Abdul Qais. Inna wafda Abdul Qais sak temene utusane Abdul Qais. Atau ikut teka sapa wafda Abdul Qais. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manil wafdu man utawi sapa al wafdu iku utusan. Au manil kaum au man utawi sapa al kaumu iku kaum. Kalu padha ngucap sapa wafdu Abdul Qais Rabi'ah ya Rasulullah. Kabilah Rabi'ah.
dinisbatkan kepada mbahnya yang terkenal ini ya. Qala dawuh sinten Rasulullah marhaban bil qaum au bil wafdi, marhaban ucapan selamat datang, bil qaumi kelawan kaum au bil wafdi utawa kelawan delegasi utusan, ghairu khazaya hale ora isin, wala nadama lan ora sedih getun, ghairu khazaya hale ora isin wala nadama lan ora getun. Kala dawuh sinten Ibnu Abbas, faqalu mongko ngucap sapa wafdu Abdul Qais, ya Rasulullah ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idatin. Syikoh apa syukoh? Syukoh ya, bisa dibaca dua, syikoh. Ya Rasulullah ya Rasulullah, inna sak temene kita nakti iku teka sapa kita ka ing panjenengan. Inna sak temene kita nakti iku teka sinten kita ka ing panjenengan, min syuqqatin ba'idatin, saking perjalanan kang adoh, ay as-safar al-ba'id, min syuqqatin ba'idatin, saking perjalanan kang adoh. Wa inna bainana lan sak temene iku tetep ing dalem antarane kita. Wa inna bainana lan sak temene iku tetep ing dalem antarane kita. Wa bainaka lan ing dalem antarane panjenengan. Apa hadal hayya, apa ikilah kelompok, min kufari mudor, saking kufar mudor. Wa inna lan satemene kita la nastatiu iku ora mampu sapa kita. Wa inna lan satemene kita la nastatiu iku ora bisa sapa kita. Nanti kalau kamu ketemu Dayat, panggil ya, suruh sini ya. Anak tiaka ing yen to teka sapa kita ka ing panjenengan. Anak tiaka ing yen to teka sinten kita ka ing panjenengan. Illa fi syahril haram, kejaba ing dalem bulan haram. Illa fi syahril haram, kejaba ing dalem bulan haram. Famur mongko kula aturi perintah sinten panjenengan. Famur mongko kula aturi perintah sinten panjenengan. Na ing kita. Famur mongko kula aturi perintah sinten panjenengan na ing kita. Bi amrin kelawan perintah suwiji. Faslin kang princi. Nuhbir kang nuhbir mongko ngono ya. Jadi jawabe mur. Nuhbir mongko paring kabar sapa kita. Nuhbir mongko paring kabar sapa kita bihi kelawan amrin. Man ing wong waro ana kang tetep ing dalem nguri kita. Nadkhulu mongko mlebu sapa kita bihi kelawan amrin al jannata ing swarga. Kala dawuh sinten Rasulullah. Kala dawuh sinten Ibnu Abbas. Abbas ya. Fa amara mongko perintah sinten Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais. Fa amara mongko perintah sinten Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais bi arba'in kelawan patang perkara. Wa nahalan nyegah sinten Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking patang perkara. Kala dawuh sinten Ibnu Abbas, amara perintah sinten Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais bil imani kelawan iman, billahi kelawan Allah, wahdahu hale ijene Allah, wahdahu hale ijene Allah.
Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah, hal tadruna mal iman billah. Hal tadruna ana toh padha weruh sapa sira kabeh. Ma iku apa al imanu utawi iman billahi kelawan Allah. Hal tadruna ana toh padha weruh sapa sira kabeh ma iku apa al imanu utawi iman billahi kelawan Allah. Qalu mongko padha jawab sapa wafdu Abdul Qais, jawabane ngene, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu utawi Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah a'lam iku ngerti. Qala dawu sinten Rasulullah, syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu annakseni ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengaken salat. Wa itauz zakati lan nekani zakat. Wa shaumu Ramadan lan poso bulan Ramadan. Wa antu adulan yanto padha nekani sapa sira kabeh khumusan ing 1/5 minal magnami saking ghanimah. Wa nahalan nglarang sinten Rasulullah hum ing wafdu Abdul Qais anid dubai saking dubak wal hantamilan hantam wal muzaffatilan muzaffat. Kemarin itu qala dawuh Syu'bah sinten Syu'bah warubbama qala lan mungkin dawuh sinten Rasulullah an-nakir ing lafat an-nakir duduk muzaffat tapi nakir seperti riwayat yang pertama. Qala dawuh Syu'bah sinten Syu'bah warubbama qala al-muqayyar. Dawuh sinten Rasulullah al-muqayyad wa rubbama qala lan kadang-kadang dawuh sinten Rasulullah al-muqayyad ing lafaz muqayyad ing muqayyad. Jadi dengan redaksi yang beda artinya sama. Muzaffat, nakir, muqayyad. Seperti riwayat yang pertama. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah ifadu padha njaga sapa sira kabeh hu ing zalik ya perintah iku ing amrin ifadu padha njaga sapa sira kabeh ing amrin wa akhbiru lan padha paring kabar sapa sira kabeh bihi kelawan amrin min waraikum saking ngurine sira kabeh. Abu Bakrin fi riwayatihi man waraakum. Ada yang riwayat man duduk min tapi man waraakum, man ing wong waraakum kang ing dalem gurine sira kabeh. Walai salat ora ana riwayatihi apa pira-pira riwayate hadis al-muqayyar apa al-muqayyar. Wa qala hadatsani Ubaidullah bin Mu'ad qala hadatsana Abi At-Tahwil qala hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami qala ahbarani Abi qala jami'an qala hadatsana Qurratu bin Khalid an Abi Jamrah an Ibnu Abbas sanging Ibnu Abbas anin Nabi sanging Kanjeng Nabi biadal hadisi kelawan ikilah hadis nahwa hadisi Syu'bah ing sepadane hadisi Syu'bah. Wa qala lan dawuh sinten Syu'bah anhaakum amma yumbadu fit tubah anha nyegah sapa ingsun Rasulullah kum ing sira kabeh amma sanging barang yumbadu kang den pres apa kurma fit tubai ing dalam tubak anggur ya fit tubai dalam tubak wan nakiri lan nakir wal hantam lan hantam wal muzaffat lan muzaffat wa zatalan nambai Ibnu Mu'ad sinten Ibnu Mu'ad fi hadisi dalam hadis Ibnu Mu'ad an abi saking bapak Mu'ad qala dawuh sinten abihi
Wa qala lan dawuh Rasulullah sinten Rasulullah lil Asyad maring Asyad ji Abdul Qais rupane Asyad Abdul Qais. Inna fika sak temene iku tetep ing dalem sira khoslataini apa rong perkara. Yuhibbu seneng huma ing khoslataini Allah sinten Allah al hilmu aris wal anatulan aris wal anatu. Ilmu akal cerdas wa atasabbut wa tarkul ajar. Al ilmu apa aris wa cerdas wal anatu lan ninggal cepet-cepet. Yes. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan sudah masuk sekolah ya. Kalau Ubed sih santai-santai saja. Ubed kan sudah alumni SMK Anur Program ahli komputer TKJ. Ubed. Jadi sekarang kan sudah sekolah. Makanya kalau datang jangan terlalu siang. Biar waktunya lama. Ini kalau datangnya jam 6 nanti waktunya cuma sedikit. Pokoknya masuknya sekolah jam berapa? Setengah 7 ya? Setengah 8 nih. Oh belum setengah 7 ya? Berarti sekarang masih setengah 8 ya? Apanya? MA setengah 10. Oh tambah lama. Jam berapa? Oh tengah 11 tambah. Masuknya? Oh berarti tidak apa-apa. Nah Ubed itu nyantai-nyantai alumni ahli komputer gitu. Ayo ahli ngerusak. Baca sekretaris orang temenan sekolah TKJ. Sudah jadi komputernya belum? Sudah dirakit belum? Pondok belum? Tinggal diinstal aja. Oh, tinggal install. Sudah dirakit. Sudah diinstal, tinggal install. Oke, sekretaris. TKJ ya. Apa TKJ itu, Ben? Teknologi dan oh, makanya ahli komputer apa? Ahli rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan tentang hadis yang berhubungan dengan delegasi Abdul Qais, utusan kabilah Abdul Qais. Hadis yang kedua diceritakan dari sahabat Abi Jamrah. Sahabat Abu Jamrah, beliau menjadi penterjemah sahabat Ibnu Abbas. Kali Ibnu Abbas kan bahasanya bahasa Arab. Kalau Abu Jamrah, beliau ahli dalam bahasa Persia. Ahli bahasa Persia. Jadi makanya beliau mengatakan kuntu utarjim. Saya menterjemah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi Abu Jamrah itu penterjemahnya sahabat Ibnu Abbas ketika itu. Beliau cerita, sahabat Abu Jamrah cerita tentang kejadian dia Abu Jamrah ketika bersama dengan sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Abu Jamrah, ada seorang perempuan yang datang kepada sahabat Ibnu Abbas menanyakan tentang hukumnya Nabi Diljan. Jadi Nabi itu peresan anggur yang ditaruh di tempat yang terbuat dari tanah liat. Itu jar. Jar itu tempat yang terbuat dari tanah liat. Jadi kan tanah liat kan bisa dibuat untuk tempat. Kalau di daerah saya itu ada namanya kendi genduk padasan. Dulu ono kendi, ono genduk, ono padasan. Gak tahu kalau daerahnya Kang Ubed, gak ngerti saya. Apa kamu paham genduk, Ben?
Ini ora paham. Geno iku kaya padasan. Ngerti padasan? Ora paham pisan repot. Kendi ngerti? Nah, kendi ikut kan terbuat dari tanah liat, ya kan? Kendi kan cilik, mengangkat tanah air dari ujung tanah air. Kendi kan cilik, juga wadah banyu. Nek musim kemarau, airnya tambah dingin, seger sekali, seger sekali. Dibuat wadah air. Itu jar namanya jar yang terbuat dari tanah liat. Itu jenenge kendi sing cilik. Sing rada gedhe jenenge padasan. Biasanya dibuat untuk wudu, tempat wudu. Ana meneh buyung. Ngerti buyung? Lah ngerti ya wis pokoke. Ketinggalan zaman Ana buyung jenenge. Buyung itu kanggo ngangsu, ngambil air dari sumur biasanya dulu. Itu jenenge buyung. Engko nek ning kene jenenge apa? Ngerti to kamu? Buyung. Yang dibuat ngambil air, biasanya orang dulu ngambil airnya kan di sumur ya, di sumur, dan dimasukkan buyung baru dibawa pulang. Kalau sudah dibawa pulang, kemudian dimasukkan ke dalam genuk. Genuk itu luwih gede tinimbang buyung. Jadi kendi, genuk, buyung, padasan sama, terbuat dari tanah liat. Paham ya? Ujar. Ya, ini ada seorang perempuan tanya kepada sahabat Ibnu Abbas tentang apa itu persan anggur yang dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tanahnya. Maka sahabat Ibnu Abbas beliau menceritakan ketika ada delegasi dari Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah SAW. Perempuan datang tanya kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas cerita, gini Mbak, dulu ada utusan dari kabilah Abdul Qais datang kepada Rasulullah SAW. Lah ketika itu Rasulullah tanya, manil wafdu atau manil kaum? Siapa utusan ini atau siapa kaum ini? Maka utusan Abdul Qais mereka menjawab Rabi'ah. Oh, ini dari kabilah Rabi'ah ya Rasulullah. Jadi disandarkan kepada mbahnya sing paling terkenal. Ngomongin gini siapa? Anur Sumber Taman. Nah itu sudah langsung kenal. Oh, berarti Probolinggo kan. Berarti Probolinggo. Ngomongnya Ahmad ya, tahu lagi. Tuturi Mbah Sunan Bonang. Oh, semuanya langsung tahu. Semuanya langsung tahu. Langsung dinisbatkan kepada sing dikenal orang. Itu Rabi'ah ya Rasulullah. Oh, berarti dari kabilah Rabi'ah. Wah, Ahmad ini siapa? Cucu Sunan Bonang. Semuanya orang tahu siapa Sunan Bonang. Lalu mbok dicara bapake ora sing roh. Ora sing Risma. Jadi langsung dinisbatkan kepada yang terkenal. Yes. Kemudian Rasulullah SAW beliau sudah tahu kabilah Rabi'ah, marhaban bil qaum. Oh, selamat datang. Kata Rasulullah SAW, selamat datang. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami datang ke panjenengan ini dari perjalanan yang sangat jauh wahai Rasulullah. Sebab di antara kami dan panjenengan ini ada kufar mudhor. Sehingga kami nggak bisa datang kepada panjenengan kecuali di bulan haram. Kecuali di Syahrul Haram." Maka waktu Abdul Qais ini minta kepada Rasulullah, famurna. Nah ini ya, cara mengartikan begitu. Kulo aturi mugi. Itu berarti meminta secara sopan. Soalnya kalau ada amr itu dikatakan kepada orang yang lebih besar, namanya bukan perintah, tapi adalah addu'a. Artinya addu'a. Makanya mugi aturi. Mugi kulo aturi perintah sinten panjenengan. Meminta dengan sopan doa. Artinya bukan perintah. Kayak sampean doa kepada Allah, Rabbana atina ya Allah, berikanlah saya. Itu bukan kamu kok minta kepada Allah tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ning gone ilmu balaghah jenenge adalah lafadznya amr sudah keluar dari arti amr.
Sudah dari arti arti amr. Ini jenenge apa itu keluar dari arti amr. Soalnya amr. Nek sama-sama kalau dari orang besar ke anak kecil itu namanya perintah amr. Sapun ku jenenge perintah. Nek podo jenenge iltimas. Yo artine amr ku iltimas. Nek dari bawah ke atas iku jenenge doa. Itu jenenge ilmu sastrane Arab begitu. Sama. Ini kabilah Rabi'ah datang kepada Rasulullah famurna. Kula aturi perintah sinten panjenengan Rasulullah. Dengan suatu perintah sing sangat perinci wae Rasulullah. Soalnya jarang ketemu Rasulullah. Harus minta amalan perintah yang sangat perinci. Soalnya ketemu Rasulullah itu Syahril Haram 1 tahun sekali. Coba bayangkan 1 tahun sekali. Ini loh. Hidup pada zaman Rasulullah, orang pesawat dia. Jalan, nek kan duwe ya jalan beneran. Kalau punya ya naik kuda atau naik unta. Iku wis unta padha unta zaman dulu, kalau zaman sekarang wis wis pajero lah istilahnya. Wis pajero, unta wis pajero. Itu pajero iki anjerone tambah spring bed. Kalau punya naik unta, kalau tidak punya naik jalan. Kuda itu kelas 2. Ngono ya Innova lah. Innova. Ngono to. Innova. Nek jalan koyo wes Al-Qarni kan jalan. Mau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya enggak punya bekal beneran. Ini kabilah apa itu Abdul Qais datang kepada Rasulullah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Maka mereka minta kepada Rasulullah suatu perintah yang sangat jelas wahai Rasulullah. Amrin wadih fasil. Jelas terperinci. Katanya kabilah Abdul Qais. Yang mana ketika panjenengan wahai Rasulullah sudah memberitahu kepada kami, saya akan memberitahu kepada kaum kami wahai Rasulullah yang tidak ikut bersama kami. Itu kata apa itu kabilah Rabi'ah atau waktu Abdul Qais. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan amuruhum bi arba wa nahahum an arba. Kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah memerintahkan kepada mereka 4 hal dan melarang kepada mereka 4 hal. Apa yang diperintahkan kepada Abdul Qais, wafdu Abdul Qais, yang pertama adalah al-iman billah, iman kepada Allah. Ini loh ya. Jadi misi dakwah Rasulullah yang pertama tetap tauhid billah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kunci pertama orang bisa selamat di dunia, di akhirat. Kunci pertama orang bisa dimasukkan surga oleh Allah adalah tauhidnya kuat. Tauhidnya kuat. Makanya la ilaha illallah itu harus dijaga di dalam hati dengan sungguh-sungguh dan harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar la ilaha illallah selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya tauhid itu bisa apa itu menjadi tolak ukur bahagia dan tidak. Makanya para ulama tasawuf mereka akan mengatakan bahasanya as-sa'id man mata 'alal iman wasyaqi man mata 'alal kufur. Bahagia, orang dikatakan bahagia yang sesungguhnya itu kalau dia mati dalam keadaan iman, itu bahagia sesungguhnya. Soalnya kalau orang itu sudah mati dalam keadaan iman, mereka mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung mati, semua dosanya akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis di dalam Ihya, kalau seandainya pahala la ilaha illallah ditaruh dalam satu timbangan, kemudian semuanya as-samawat wal ard ditaruh di timbangan yang lain, maka pahala la ilaha lebih berat la ilaha illallah. Paham ya? Itu makanya sampai Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Bukan yadkhulul jannah, tidak, tapi dakhalal jannah. Berarti sudah masuk surga.
Kenapa? Ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kan ceritanya. Ceritanya wis ana wong sing nuwakal sekali. Tapi dia iman mati dalam keadaan iman la ilaha illallah. Dikasih malaikat. Ini loh amal. Ini dia sudah mati dikasih malaikat buku catatan amalnya. Wis berkoper-koper ngono catatan amal iki. Iki milik kamu, amalmu di dunia. Berkoper-koper jelek semuanya. Jelek semuanya. Wakai koper isi tapi amal perbuatan yang jelek. Orang tadi sudah merasa putus asa. Kemudian dia ditanya oleh Allah SWT. Bagaimana kamu? Ya Allah, tidak bisa masuk surga ini. Jadi orang tadi. Oh, jangan putus asa. Kamu masih punya satu amalan yang sangat kecil yang bermanfaat denganmu. Kata Allah SWT. Ya mana mungkin bisa menolong saya, ya Allah. Wong ini sudah amal buruk saya sekoper-koper. Banyak sekali ya. Koper-koper banyak sekali. Saya kira koper jadi koper wakai. Nah ini kok cuma kecil, ya Allah. Pokoknya tidak bisa menyelamatkan. Tapi kecil tadi adalah la ilaha illallah Muhammadur. Cuma satu. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Kemudian ini bisa apa, ya Allah, amal jeleknya sudah banyak. Mosok ditimbang iki abot sing iki. Kalau nggak percaya dilihat sama orang tadi. Malah sing jelek ditaruh di satu timbangan, sing la ilaha taruh sini. Ternyata abotan la ilaha illallah. Padahal kalau amal baiknya itu lebih berat, maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, orang Islam, orang mukmin mendapatkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini jangan sampai dilepas di dalam hati kita. Ini kuncinya bahagia dan tidak iku. Awakmu ndek motor akeh tapi nek ora iman ning nggone Gusti Allah, ya ora bahagia. Paham ya? Walaupun istrimu bagaikan bidadari yang ada di langit. Imannya kurang kepada Allah, tidak bisa. Paham ya? Walaupun kamu memuji-muji istrimu, wahai engkau adalah bagaikan bidadari. Dunia hanya milik kita berdua. Tapi nek gak iman, masya Allah, naudzubillah min. Ya. Iman yang bahagia itu kalau mati dalam keadaan iman. Ada istri di dunia kamu ben ya nanti semua istri kamu, istrinya kamu yang ada di dunia. Itu kalau nanti sudah di surga dia paling cantik sendiri dibandingkan bidadari yang ada. Tetap istrimu yang paling cantik. Ya mbah kaya apa? Berarti bidadari elek. Lah kalau istri dibawa ke akhirat yang paling cantik terus bidadari ini kayak apa? Bidadari ini ya itu beda kan, perasaan di surga sama di dunia itu beda. Di sana itu sudah tidak ada tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa hasud di akhirat. Suka seneng tok. Ya, kalau salaman terus. Asik tok di akhirat itu kan. Yes, makanya Rasulullah SAW pertama yang didakwahkan oleh beliau dan para penerusnya tetap al-imanu billah, iman kepada Allah. Setelah 2 kalimat syahadat baru sholat. Soalnya sholat itu nggak diterima kalau ya nggak la ilaha illallah. Itu aturannya begitu. Harus dimantapkan dulu la ilaha illallah. Harus betul-betul yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, baru sholat insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kalau kita mendapatkan ghanimah maka harus dibagi, kata Rasulullah SAW. Ini 4 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada wafdu Abdul Qais. Iman kepada Allah, sholat, membayar zakat, puasa, dan membagi ghanimah. Yang dilarang apa? Jangan sampai kamu memeras anggur atau memeras kurma, kemudian airnya dimasukkan ke dalam wadah, hantam, muzafat, kemudian dubak, dan mukoyah.
itu nggak boleh dimasukkan dalam wadah tersebut. Kenapa? Sebab wadah tersebut bisa cepat menjadikan air kurma, air anggur menjadi minuman memabukkan. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini guys. Intinya apa? Kalau kita mengambil dari hadis ini, maka kita jalankan sholat dan jangan sampai minum minuman yang keras. Soalnya minuman keras itu bisa menjadikan otaknya, akalnya rusak. Kalau rusak terus-terusan dia malah minum minuman air keras. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allahmu nabata min haram fannaru aulabih. Kalau daging tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil faqina wa faqina wa qarabatina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil 'alimna yanfa'una rabbil faqina wa faqina wa qarabatina. Fidina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil 'alimna yanfa'una rabbil faqina wa faqina karabatina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.